Oke, sore jagameng mas nih. Kita sudah masuk ke bab baru ya. Harusnya kan ini masuk bulan Maret. Ya, tapi nggak apa-apa kita mumpung ada waktu dan ya tidak banyak yang yakin, jadi kita mulai dari bulan 2 akhir ya. Anggap aja bulan 3, orang dikit lagi. Sore jagameng mas nih. Nah, kali ini kita akan mempelajari ada yang namanya Fukushi tuh. Nah, Fukushi itu secara teori ya, dia tidak bisa berdiri sendiri. Karena Fukushi kalau dalam bahasa atau ilmu linguistik itu disebutnya dengan adverbia. Atau bahasa Indonesianya yang lebih simpel itu adalah kata keterangan ya. Nah, namanya kata keterangan ya dia pasti fungsinya untuk menerangkan. Contohnya nih, misal gini. Okane ga takusang arimas, misal contohnya gitu. Ya, okane. Oh, oh oke. Ga takusang arimas. Nah, nggak ini tanpa ada takusang dia bisa menerangkan itu. Okanega arimas gitu, ada uang. Tapi kalau kita bilang Okanega takusang arimas, saya punya banyak uang gitu. Nah, beda dengan kalau arimasnya yang dihilangkan, Okanega takusang, nggak boleh. Dia nggak boleh. Karena ini cuma terdiri dari kata benda dan adverbia. Jadi nggak, jadi tidak sesuai dengan fungsi kan. Orang diajak adverbia untuk menerangkan gitu. Jadi dia menerangkan apa? Orang cuma ada Okanega takusang, nggak boleh. Tapi kalau kaiwa mah bisa aja. Misal gini, um, Donogurai Okanega arimasu ka? Takusang. Udah, biasanya gitu. Lah itu kan kaiwa. Kaiwa mah nggak sesuai dengan teori. Gitu ya. Nah, kalau kita mengacu pada teori yang berlaku, maka takusang itu nggak bisa berdiri sendiri tuh. Okanega takusang itu nggak bisa. Dia harus ada yang dijelaskan. Apa yang dijelaskan? Kata kerja atau predikatnya nanti. Okanega takusang. Beda dengan okanega oi. Oi itu kata sifat, bukan kata keterangan. Maka dia bisa berdiri sebagai predikat. Itu ya. Bentar ya, azan dulu ya. Nggak enak kita dengerin azan dulu.
Oke, minasang omatase shimashita. Yang melanjutkan dari yang tadi ya, bahwa fukushi itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Maka dia harus ada yang dijelaskan tuh. Ya kalau masalah kaiwa ya terkadang bumbu aja nggak sesuai. Kadang-kadang aja partikel nggak digunain gitu ya. Ya kalau kaiwa kan yang penting nyambung aja. Tapi kalau kita belajar sesuai dengan teori ya itu nggak bisa gitu. Fukushi. Fukushi itu nggak boleh sendiri. Maka dia harus menjelaskan apa yang ada di belakangnya yang sebagai predikat itu gitu. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Nihongo ga domo omokuna domo umaku hanasenai. Narubeku ni kimo nihongo de kaku you ni shiteiru ga sui namakete shimau. Nah, lalu ada yang ngomong tuh, akiramenai de tanto gambarinasai. Nah, beberapa ada fukushi ya. Nah, sebenarnya fukushi ada nggak ada juga nggak masalah. Tapi kalau dengan adanya fukushi ya jadi lebih jelas gitu pembicaraan arahnya kemana. Misal contoh di situ tuh, Nihongo ga umaku hanasenai. Udah cukup sebenarnya. Tapi ditambahkan domo gitu ya. Jadi lebih kuat lagi. Lalu ada narubeku. Narubekunya bisa kita hilangin. Niki mo nihongo de kakuyo ni shiteiru. Tambahin narubeku ya jadi lebih jelas. Lalu tsui nama kete shimau. Atau nama kete shimau gitu ya. Lalu akiramenai de gambari nasai misalnya. Tambahkan nantoka. Gitu ya. Oke, itu bagaimana fukushi itu terdefinisikan berdasarkan fungsinya. Ya kita mulai ya dari fukushi nomor 1 yaitu Kanarazu Shimo. Nah biasanya dia diikuti dengan bentuk toa kagiranai minasan. Kanarazu Shimo gitu ya. Belum pasti ya, atau tidak pasti. Oke. Dia selalu diikuti dengan bentuk toa kagiranai. Kayak di situ ya contohnya Okane ga Kanarazu Shimo ko fuku toa kagiranai. Orang kaya itu belum pasti menjamin bahwa dia bahagia. Narazushimo tidak pasti atau tidak melulu, nah, gitu ya. Pasangannya pokoknya ingat-ingat Kanarazushimo, oh pasangan Kanarazushimo pokoknya Toa Kagirana aja, gitu ya. Nah karena di sini diklasifikasikan kata Chiganite Irukotoba, jadi yang mirip-mirip nih. Jadi yang mirip-mirip di situ dijadikan satu. Nah, Kanarazu Shimo di situ bersanding dengan Kanarazu. Nah, tentu kalian tahu ya Kanarazu itu artinya apa. Ninggeng wa Kanarazu Shin. Nah, manusia itu pastinya koit ya atau meninggal. Beda ya. Yang satu tidak menjamin, yang satu lagi pasti gitu kan. Berarti mutlak sifatnya. Kalau tidak pasti ya berarti nggak mutlak ya, absolut. Nah, kalau pasti ya mutlak sifatnya kan. Oke. Lanjut lagi di situ di bagian kedua pakai itsu nih, ada itsuka, ada itsumademo, ada itsunomanika gitu ya. Nah, itsuka itu biasanya diikuti dengan bentuk keinginan tuh ya. Itsuka aprikani ikitai. Kapan-kapan kalau yang sifatnya belum terjadi. Nah, kalau yang sifatnya udah terjadi seperti yang di bawah tuh, kokoni wa itsuka kita kotogaru. Nggak tahu kapan, pokoknya pernah ke sini. Nah, gitu ya. Jadi ada dua. Ketika dia berdiri sebagai shorai, ya, di masa depan itu artinya kapan-kapan. Oke, kapan-kapan. Kapan-kapan, saya pengen pergi ke Afrika. Nah, itu pakai itsuka tuh. Nah, tapi kalau yang sifatnya sudah lampau, maka artinya jadi nggak tahu kapan gitu. Tidak tahu kapan. Nggak tahu kapan, pokoknya pernah ke sini gitu ya. Kokoniwa itsuka kita kotogaru. Pokoknya nggak inget lah. Saya pernah ke sini aja. Nah, kayak gitu ya. Perbedaannya seperti itu. Nah, kalau itsumademo, itu ada kata made kan. Bisa kita artikan sampai kapanpun. Sampai kapanpun semoga sehat selalu ya. Sampai kapanpun aku akan mencintaimu misalkan. Nah, itu bisa juga kan buat lebay-lebayan. Sampai kapanpun saya akan terus belajar bahasa Jepang. Nah, kan naib ya. Nah, kayak gitu ya minasang. Oke. Ada lagi di situ Itsunomanika. Wow, kalau Itsunomanika itu eh nggak apa namanya tidak disadari gitu minasang. Tahu-tahu lah gitu ya. Kayak gitu kan Itsunomanika Yoruni Nata. Aduh, tahu-tahu jadi malam aja nih. Saya nggak tahu ya. Nah, gitu ya, tahu-tahu.
Tahu-tahu. Tahu-tahu. Tempe-tempe. Harusnya tahu tempe sih. Campur lebih enak kan. Cara ada lelenya. Oke, lanjut ah. Nah, itu yang pakai itsu. Nah, sekarang pakai tsui. Nah, hati-hati ya. Tsui ya. Keluar lagi. Ada tsui dan suini. Oke, dibedakan ya antara tsui dan suini. Nah, kalau tsui itu nggak sengaja. Tsui. Uso ite shimata. Ya. Aduh, nggak sengaja sih nih. Bohong gitu ya. Tanpa sengaja. Kalau wazato dengan sengaja. Gitu. Tanpa sengaja bohong. Nah, kalau Tswini ya, dia seperti Yato tuh. Akhirnya Tswini ega kansesta. Aduh, akhirnya kelar juga nih lukisan. Hmm, gitu ya. Jadi ya walaupun bacaannya atau hurufnya cuma beda satu, tapi di situ apa namanya? Artinya bisa beda jauh kan. Yang satu tanpa sengaja, yang satu akhirnya tuh jauh bedanya. Yatsui ini ega kansesta. Aduh, akhirnya kelar juga gambar gua. Itu ya. Kita lanjut lagi. Lu ada pakai do, ada do stemo, ada domo, ya. Nah, do stemo tuh kayak kita bilang misal yoji ga ate do stemo ikenai. Mau dengan cara apapun nggak bisa gitu. Nah, kalau do stemo kayaknya udah pasrah tuh minasang. Yoji ga ate do stemo ikenai. Ya elah, karena ada perlu sih, mau gimana juga nggak akan bisa do stemo. Gitu ya. Nah, kalau yang keinginan doste moseko sasetai. Pokoknya gitu ya. Mau gimana pun caranya, saya ingin nyuruh kamu berhasil. Jadi, dostemo bisa kita artikan seperti apapun caranya, pokoknya bodoh, gue nggak mau tahu, pokoknya begini. Nah, kayak gitu tuh minasang itu pakainya dostemo ya. Oke. Nah, kalau domo biasanya untuk memperkuat terkaan atau dugaan. Makanya di situ sering disandingkan dengan bentuk io atau dengan bentuk rasi ya, gitu ya. Dia sebagai penguat aja sih. Ya, ya seolah-olah atau seakan-akan gitulah kira-kira ya. Seperti gitu kan. Ini domo. Kalau contoh nih, domo jozuni hanasenai. Ah, sepertinya nggak bisa lah saya berbicara dengan mahir gitu ya. Atau di situ domo michi ni mayota yodes. Nah, sepertinya saya tersesat nih di jalanan. Kan kadang ada fokusnya nggak punya arti seperti apa zehi ya. Zehi itu kan nggak punya arti. Zehi kita des. Nggak punya dia artinya, yang dia hanya memperkuat pola aja tuh. Atau domo, lah kalau domo shitsurei masta sih untuk minta maaf, dia udah jadi set gitu ya, nggak mungkin diartikan satu persatu. Atau berterima kasih kan. Domo sumimasen juga bisa, selain domo shitsurei masta, domo sumimasen atau domo arigatou gozaimashita. Kan sama tuh. Ya dia untuk memperkuat pokoknya. Kinoa domo. Makasih ya kemarin ya. Seperti itu ya minasang. Pokoknya dia digunakan untuk memperkuat pola atau frasa yang sudah jadi. Oke, kita lanjut nih. Di bawahnya di sini Sensei, ada. izin Ya. bertanya, Sensei. Oh, boleh boleh Viva Chang. Kalau yang ini, Sensei, saya sering dengar yang dosimosinai ini sama kah Sensei atau beda? Kayak Yang mana? eh, di tempat kerja pasien sering bilang, itai, itai, dosimosinai itu apa artinya Sensei? Dosi masih naik. Apa? Dosimosinai, Dosi. iya Sensei, dosimosinai apakah dia kayak ngomong gitu Sensei? Ini dos demo, bu, beda ya Sensei? Dos temo sinai. Biasanya kalau pakai sinai itu pakai nantoka tuh nanti yang ini nih. Nih, kayak nantoka. Nih, nantoka sinaito. Nah, biasanya gitu. Dosi, dosi, mo, dos temo sinai. Oh, beda ya Sensei? Beda. Mungkin bisa kakuning lagi. Dosi atau dostemo gitu. Kalau dosi nggak ada fukusi dosi. Dosi itu kata kerja baru ada. Hmm. Konteksnya gimana konteksnya? Kayak
Ashi ga itakute doshi mo shinai kayak gitu sensei. Doshi musinai. Hmm. Ashi ga itakute, doshi mosinai. Kadang-kadang hogeng juga sih. Kalau Oh, kalau Rojing ya. ya, Tinggalnya di mana Viva Chang? di Gunma sensei. Oh, Gunma. Gunma tuh Kanto ya berarti ya. Nah, itu kadang hogeng juga. Kalau kalau saya kan tinggalnya di Gifu tuh dulu. Gifu tuh Oh, lebih ke arah Osaka Bank. Kadang ada hogeng yang memang disingkat. Kayak misal contoh ya. Kalau di Osaka itu Akaheng. Akaheng tuh Dame tuh. Nah, tapi kalau di bagian Gifu tempat saya disingkat jadi Akang gitu. Ya, pertama jadi bingung juga. Oh, ternyata dia berasal dari kata Akaheng. Akaheng sendiri aja udah hogeng tuh, ditambah lagi hogeng daerah tersebut. Nah, coba di kakuning lagi deh. Doshimoshina itu maksudnya gimana gitu. oh, oke sensei. Yo, Arigato. ya maaf ya Api Pacang, belum bisa dijawab Sensei. karena takutnya hogeng. Karena hogeng itu tergantung daerah biasanya. Atau di kakuning lagi Doshimo, Dostemo, Deska misalkan gitu contohnya. Hai Ya, sensei. oke deh. Yes. Seperti apapun caranya, nggak tidak aneh ya. Saya belum bisa menerka itu. Mungkin di kakuning dulu. Baru kemudian saya bisa jawab dengan pasti ya. Hai sensei. Oke. Arigato. Hai. Kita lanjut dulu ya. Nah, di sini ada Nantoka dan Donika nih. Nah, kalau Nantoka tuh ya semacam kayak ya tahu-tahu tepat aja kayak gitu ya. Misalkan kayak gini, Nantoka kayak gini mani ata ya. Misal contoh kayak gitu tuh. Nantoka kayak gini mani ata. Ya, pokoknya eh gimana pun jalannya ya pokoknya lah tepat gitu ya. Nah, itu pakai Nantoka. Atau yang di bawahnya nih. Kalau Nantoka tuh melakukan suatu hal tapi dia nggak tahu pasti seperti apa. Contoh, kono mondai o nanto kasinakereba naranai. Pokoknya nggak mau tahu lah, harus diapain nih permasalahan ini. Nah, itu pakai Nantoka tuh. Gitu. Pokoknya dengan cara dia tahu harus melakukan itu, cuman nggak tahu apa yang dilakuin. Harus diapain. Pokoknya dilakuin aja tuh. Tapi nggak tahu secara pastinya saya mau ngelakuin apa ya. Gitu ya. Misal kayak contohnya ada orang sakit di depan. Lalu kemudian kita harus melakukan sesuatu, cuman kita nggak tahu apa yang kita lakukan kan. Kita akan bilang gitu, nanto kasih naito. Wah, pokoknya harus ngelakuin sesuatu nih sama orang ini nih. Nah, itu pakainya nantoka, gitu ya. Nah, itu konteksnya seperti itu. Ya, jadi di sini pokoknya ya. Nah, nantonaku mirip lagi. Korewa nantonaku omoshiroso na hongda. Nah, kalau nantonaku ini sama artinya pokoknya. Tapi dia lebih ke arah nggak bisa jelasin. Ya, dia nggak bisa jelasin. Nonton aku nggak tahu kenapa gitu ya. Tidak tahu kenapa ya pokoknya ini begini aja. Kamu kenapa suka nonton? Nonton aku nih. Suki ni natta kedo. Ya pokoknya saya nggak bisa jelasin lah kenapa saya bisa suka. Ya suka aja gitu. Gitu ya. Jadi nonton aku di sini bisa kita artikan pokoknya juga bisa. Atau sulit dijelaskan gitu. Sulit dijelaskan. Ini ya, Korewa Nantonaku Omoshiro Nahong. Ini buku yang kelihatannya seru dan ya saya sulit menjelaskannya gitu ya, sulit dijelaskan lah. Itu pakai Nantonaku ya. Kayak nggak tahu kenapa juga bisa. Korewa Nantonaku Omoshiro Nahong. Ini adalah buku yang nggak tahu kenapa kok kelihatannya seru gitu ya. Tidak tahu kenapa. Pokoknya dia nggak bisa jelasin tuh. Hmm. Oke, kita lanjut lagi di sini. Nantomo harus diikuti dengan bentuk negatif. Sonakoto nantomo omanai. Sedikit pun artinya ya, hal tersebut sedikit pun tidak saya pikirkan, tidak saya permasalahkan. Seperti skoshimo gitu ya. Hmm.
Oke, sekarang penggunaan moshi. Nah, kalau moshi itu bentuk pengandaian tuh. Moshimo, andai. Kalau misalkan hyakumang eng atara itu cuman andai. Nah, kalau pakai moshimo seandainya. Nah, jadi lebih kuat lagi aja pengandaiannya gitu ya. Moshimo seandainya. Nah, lalu moshikashitara atau moshikasuruto ini untuk dugaan. Ya, moshikashitara atau moshikasuruto kare no hanashi wa uso kamoširenai. Ya, iya, nggak tahu kenapa sepertinya gitu ya, kemungkinan nih, untuk bagian pertama ya. Kita lanjut lagi yang bawahnya. Wah, narobeku mah udah biasa denger ya. Narubeku. Ya, sebisa mungkin hayak kita kudasai. Oke. Naruhodo ya. Naruhodo omoshiroi hong. Ah, pantesan nih. Pantesan. Naruhodo omoshiroi hong nggak? Wah, pantesan. Orang bukunya seru kok. Nah, di situ dijelaskan tuh. Hito no hanashi ni aizuchi no utsutoki ni mo skau. Ya, ini juga bisa digunakan ketika menimpali lawan bicara. Akan tetapi katanya, me shita no hito ga me ue no hito ni iu to nare nare shikute shitsurei na kanji ga suru no de cui. Jadi, hati-hati ya bagi kalian. Misal kalian bawahan itu tidak bisa menggunakan kepada atasan kalian karena terasa sangat akrab. Gitu ya, maka itu bisa bersifat tidak sopan, maka harap berhati-hati. Jadi naruhodo tuh ya yang setara aja. Oke, kemudian di sini ada tashka dan tashkani. Nah, kalau tashka ragu dia kalau tidak salah gitu ya. Anu hito wa tashka Hayashi sang no oto sang datomo. Orang itu kalau nggak salah, saya rasa ayahnya Hayashi deh. Gitu ya. Lalu ada tashkani. Ya, tashkani. Anu hito wa tashkani. Machigai naku Hayashi sang no oto sang da. Nah, kalau tashkani bisa kita artikan tentu, pastinya. Nah, pilih aja salah satu ya. Anu hito wa tashkani Hayashi sang no oto sang. Nah, orang itu ya tentu ayahnya Hayashi atau pastinya dia ayahnya Hayashi. Dia muncul kepercayaan diri di situ kalau pakai ni. Ya ditambahkan partikel ni. Oke, itu ya. Itu untuk Fukushi yang hari ini kita pelajari. Coba kalian screenshot dulu nih. Oh, sebelum kita lakukan evaluasi. Bawa lagi ya. Hmm. Oke, kalau sudah dibawa lagi. Eh, kalau sudah kita coba untuk evaluasi ya. Seperti biasa ada 8 butir soal. Coba silakan dikerjakan terlebih dahulu. Dozo, kangai temite kudasai mase.
Sensei. Kenapa? Kirain jaringan air bermasalah. Aman. Mungkin sensei lagi ninggalin. Mungkin. Ya udah. Udah. Suhunya. Sabal ini temannya Rani ya? Temannya ini kayaknya Kak Fatma. Iya, aku satu rumah sama Fatma. Kan? Oh, kirain temannya Rani. Siapa Kak yang Radit temennya Kak Fatma. Oh. Iya, Gitu. biasa lihat itu storynya Kak Fatma ngetek si Oh, Asbal. iya, aku juga Malah tahu. ngerumpi. Udah selesai ya? Lucunya kan? Seru ya. Kak Ince sudah Circle. balik ya, Sabal. Mau pulang dia. Ribet banget ya. Masa mau packing, masih packing, padahal besoknya udah mau pulang. Iya. Iya, Kak Ince sama kayak gitu. Gila, dia tuh mau pulang aja masih mau beli sepatu apa sandal lagi itu, nggak tahu gue. Curhat sih. Mohon maaf iklan numpang lewat. Udah. Kita Nah, bahas lah. Oke, kita bahas ya dari nomor 1 Ichibang. Rata-rata udah nih. Ayo, yuk Ichibang yuk. Nomor 1. Ayo Chang. Hai Ayo. Sensei. Tuh. Okane o tamete sui ni hoshi kuruma o te ni ireta. Oke. Artinya, ayo Chang. Sensei te ireta apa Sensei? Membeli. Mendapat. Oh, mendapat. Mm-mm. Apa ini? Uang ditabung, mendapatkan kuruma yang akhirnya mendapatkan kuruma yang diinginkan. Iya, bukan tanpa sengaja, tapi akhirnya gitu ya. Udah lama ya Okane Otamete ya saya ngumpulin uang. Akhirnya saya mendapat mobil yang saya inginkan. Ya bukan Sui tapi Tsuini. Oke, lanjut. Nih Bang. Pipi Chang Yonde Kudasai. はい。急げば、なんとか約束の時間に間に合うでしょう。 Iya ya dia nggak bisa jelasin tuh. Hai. Ya pokoknya gitu ya. Coba artinya. Bergegas gitu. Kalau tidak bergegas, Kalau bergegas, isogeba. kalau bergegas, pokoknya harus tepat waktu Ya, untuk kemungkinan tepat waktu untuk janji. janji temu gitu ya. Yakusoku no jikang ni mani au desho. Nah, kalau ada desho atau kamu serena itu pastikan pakainya nantoka tuh karena satu set. Tadi kalau kalian ingat mani ata gitu ya. Pokoknya yang berkaitan dengan ketepatan itu ya kemungkinan nah itu pakainya nantoka. Suatu kemungkinan yang memang dia nggak bisa jelasin gitu ya. Yakusoku no jikang ni mani au desho. Nah, kalau nantonaku pokoknya dia nggak ada alasan. Dia begitu ya tanpa alasan tuh. Nah itu baru nantonaku.
Itu ya, memang agak mirip-mirip sih nantoka dan nantonaku. Tapi di sini karena di situ ada mani au dan kemudian ditambahkan desho, maka pastikan di situ pakainya nanto naku. Apalagi di situ ada kata sinai, sinaito, ya, sinakere banarimaseng. Nah itu pakainya nantoka tuh, bukan nantonaku gitu ya. Oke, lanjut nomor 3, Sangbang. Yaya, yonde kudasai. Hai sensei, sambang. Tashika kanojo wa kekkon shita hazu da kedo. So desu artinya, Kalau tidak salah, dia sepertinya sudah menikah. iya, jadi ngambang tuh. Dakedo itu digunakan untuk maeoki ya. Ini sebenarnya buat apa namanya, buat kalau di kita tuh kayak buat munculin topik. Kalau topiknya gini nih gimana? Nah itu pakainya dakedo atau desega. Kalau di kita kan begini ya. Gue mah bukan ngomongin orang ya. Nah itu maeoki itu. Padahal beneran dia mau ngomongin orang. Nah kayak gitu tuh minasang. Tashika kanojo wa kekkon shita hazu dakedo. Ya gimana ya? Kalau nggak salah sih dia harusnya udah nikah tuh. Nah, itu untuk memunculkan saja topik yang ingin dibicarakan nantinya. Ya, biasanya digunakan untuk maeoki. Nah, habis desga itu pasti ada pembicaraan lain. Nggak mungkin desga udah berhenti pembicaraannya. Itu nggak mungkin. Pasti ada pembicaraan lain. Makanya dia disebut dengan maeoki, kata pengantar. Ya, lanjut nomor 4, Yongbang. Asyabal. はい。彼の態度はどうしても許せない。 So, artinya. Sikapnya tuh mau gimana pun nggak bisa dimaafin. Iyalah, udah terlalu sakit ya. Kareno taido wa doste mo yurusenai. Mau digimanain juga dia nggak bakalan bisa saya maafin. Sakit hatiku. Nah itu pakainya dostemo ya, bukan narubeku. Ya sebisa mungkin. Nah, tapi lebih ke dostemo. Itu ya. Oke, nomor 5, Zuto. Hachimade watashi ga yonde sashiagemasu ne. Sore jago bang. Gemu ni muchu ni natte itara. Kalau setelah ya, bukan kalau, karena dia diikuti dengan bentuk lampau. Setelah saya tergila-gila dengan game, tahu-tahu udah jadi pagi aja nih. Nah, itu nggak sengaja dia, tidak tersadar. Nah itu maka pakainya itsunomanika. Ya pokoknya nggak sadar lah saya, tahu-tahu jadi pagi itu ya. Lalu nomor 6. Oke, ada bentuk di situ dugaan ya. Ini ada rasi. Nah, maka kalian sudah tahu harusnya kalau bentuk rasi itu diikuti dengan adverbia domo. Ya. Domo kazeo shite shimatta rasi. Nah, sepertinya saya masuk angin nih. Itu ya. Oke, kita lanjut yang opsinya lebih banyak. Titik watashi wa kino goji made kaisha ni imashita. Saya tuh kemarin sampai jam 5 ada di perusahaan. Machiga yarimasen. Nggak mungkin salah. Oke, ada keyakinan di sini. Kanarazu. Pasti. Ya bisa juga sih kalau bentuk pasti ya. Tapi kita simpan dulu, ada kanarazu shimo itu nggak mungkin. Dan juga ada tashika. Tashika tuh nggak mungkin ada machigai arimaseng gitu. Itu kan keyakinan machigai arimaseng. Nggak mungkin salah saya. Tashika aja nggak yakin gitu kan. Kalau nggak salah itu aja udah mengindikasikan ketidakyakinan, maka nomor 3 salah. Nah kalau tashika itu pastinya atau tentu saja. Nah kalau diikuti dengan bentuk seperti ini, kalau kanarazu pastikan untuk perintah, gitu ya, atau suatu hal yang memang sudah terjadi secara alamiah tuh, bukan keyakinan diri, ya. Nah kalau tashikani itu keyakinan diri, sebuah hal yang sifatnya yakin dalam diri kita sendiri. Nah, maka di sini yang lebih tepat pakainya tashikani. Lah, kata dia, pastilah saya aja di sini ada di perusahaan sampai jam 5, nggak mungkin salah. Machigai arimaseng. Nah, jadi tepatnya di situ tashikani ya. Lalu kemudian nomor 8. Konogomi o shinaito suaru tokoromo nai. Nah, lagi-lagi ada bentuk negatif. Nantomo, ya nantomo bisa aja, cuman nggak mungkin di situ kan. Kalau sedikit pun tidak gitu. Nah, kalau di sini lebih ke arah nantok.
Gomi o nanto kasina itu sampah ini kalau kita nggak melakukan apapun, tidak melakukan sesuatu gitu ya terhadap sampah tersebut, nggak mungkin ada tempat duduk nih. Kayak gitu yang tadi sudah saya jelaskan kan, kita ada sebuah situasi, ada orang kecelakaan, kita nggak tahu harus melakukan apa. Ya pokoknya ngelakuin aja dulu. Nah itu pakainya nantoka tuh. Gitu ya. Nah rubeku diupayakan, suatu hal yang harus diupayakan, nantonaku sebuah hal yang tidak bisa dijelaskan secara konkret. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah nantoka. Gitu ya. Nah, seperti itulah kira-kira minasang untuk materi hari ini. Gitu ya, yang going. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut sekarang masuk ke bungkei atau pola kalimat. Wow, udah banyak nih kita masuk ke bab 19. Luar biasa ya. Nggak berasa minasang. Jika nggak tatsuno wa hayai desho. Bab 19 itu di sini nani o mite hyoka suruto. Kalau kita evaluasi nih dengan melihat ininya gitu kira-kira. Atau nani no tachibade hyoka suruto. Kalau kita mengevaluasi dari sudut pandang kita, dari posisi kita. Nah, pernah nggak kita mempelajari bentuk evaluasi? Ya pernah lah di level-level sebelumnya. Contohnya tuh Kangaeruto, ya Fukushu. Hachiju sai to yu nenrei o kangaeruto uchi no sofu wa wakawakashi. Kalau saya pikirin nih dari umurnya yang udah 80 tahun, kakek saya tuh masih kelihatan muda. Pakainya kangaeruto. Atau pakai karayuto. Kyoshi no tachiba karayuto. Kalau saya katakan dari sudut pandang pengajar, sunaona seito no ho ga atsukai yasui daro. Kemungkinan buat mereka murid-murid yang apa adanya itu justru mudah ditanggulangi. Ya. Oke, kita akan mempelajari beberapa pola kalimat di sini. Yang pertama adalah warini. Lalu kemudian ada nistewa. Kemudian ada dake no koto wa aru. Lalu ada lagi toste ya. Oke, lalu kemudian ada nitote. Oh, banyak ya. Lalu ada nistara, nisureba atau nistemitara, nistemireba, nistemo. Mungkin yang sudah pernah ya, mungkin pernah dengar atau pernah baca. Nistara pernah, nitote pernah sering ya, toste juga sering. Nah, jadi ya secara garis besar yang baru tuh cuman 3 lah. Ya ada warini, ada nistewa, dan ada dake no koto aru atau dake aru. Dake ate, biasanya dia ada di tengah gitu ya. Tidak menutup kemungkinan juga ada di akhir. Nah, sekarang kita masuk pola kalimat pertama yaitu wariniwa. Nanti sebenarnya artinya sama nih antara wariniwa sama nistewa, cuman bedanya nanti kita lihat. Nah, wariniwa ini terbentuk dari kosakata kata benda minasang. Wari ya. Wari. Warito, warini gitu contohnya. Ya. Nah, diambil dari situ yang dimana artinya adalah skala. Gitu ya, skala berarti ukuran tuh. Ya, wariniwa berarti ukuran begini nih. Kalau ukurannya ini harusnya sih seperti ini, cuman kok beda gitu. Nah, gitu minasang. Nih kita lihat ya definisinya nih. Nani to yuki jungkara ya. Dari dasar atau dari pokok ya, dari asas pokoknya Kangai rareru teido to chigateiru. Kok beda ya dengan apa yang diperkirakan gitu kira-kira minasang. Harusnya kalau standarnya ini begini, tapi kok beda. Itu. Ya, nanti lebih jelasnya akan kita lihat reibungnya. Nah, sebelumnya kalian bisa lihat di sini adalah cara penggunaannya warini, cara penyambungannya nih. Ada meshi, kata benda, lalu kemudian ada doshi ya, kata kerja, kemudian ada ikeyoshi, boleh, nggak masalah, futsuke ya. Lalu nakeyoshi pakainya na. Kalau meshi ya tadi yang saya bilang, karena dia terbentuk dari kata benda, kalau kata benda ketemu kata benda ya pakainya no tuh. Ya kan? Nah, kalau na ketemu kata benda ya pakainya na. Gitu ya. Nah, kita lihat fungsi di sini. Imiya teidoni habaga aru kotoba. Ni suku. Lekatkan atau melekat.
kosakata yang memiliki cakupan pada derajat atau sebuah arti. Contoh yang punya cakupan itu apa? Nenre, umur. Nedang, harga. Simpai, khawatir. Wakai, muda. Apa sih artinya? Abstrak, tidak konkret. Nggak jelas nih di mana titiknya, nggak jelas. Misal contoh umur. Umur banyak, dari umur 0 sampai umur 100 ada tuh. Dia titiknya nggak jelas kemana. Ya konkretnya nggak jelas dia. Sifatnya abstrak. Pokoknya umur. Nedang. Ada yang murah, ada yang mahal. Ada yang harga 5.000, ada yang harga 7 juta. Nah itu kan haba tuh. Ya, ada cakupan dia. Kayak ada volume di situ. Lalu simpai. Simpainya sedikit. Apa banyak gitu kan. Kan biasanya aduh sedikit khawatir nih. Tapi lebih ke wah khawatir banget. Nah itu juga bisa. Wakai, anak muda juga. Yang dibilang wakai kan nggak selalu umur 17. Umur 18 juga bisa dibilang wakai. Umur 27 juga bisa dibilang wakai. Umur 80 juga bisa dibilang wakai tuh. Kalau pakai sepatu wakai. Itu ya tergantung aja tuh. Nah pokoknya dia nggak sifatnya abstrak, nggak konkret. Jangan sampai kalian bilang di situ, misal contoh nichiobi. Lah, nichiobi mah udah konkret gitu. Atau misalkan contohnya neko. Neko mah udah konkret, udah kucing, gitu kan? Udah jelas banget gitu ya. Lalu kemudian di sini untuk induk kalimatnya atoniwa yoso sareru teido to wa awanai to iu hyoka o iu bunga kuru. Nah, di kalimat akhirnya nih di sini nih ya kalimat B di sini, di sini itu adalah muncul kalimat yang mengatakan sebuah evaluasi. Nih dari sini nih saya evaluasi begini nih. Nah, gitu ya. Toyu awanai. Tapi yang nggak cocok yang nggak cocok dengan suatu derajat yang diperkirakan. Nah, jadi warini kita artiin dulu ya. Untuk ukuran. Ya, untuk ukuran begini terhitung, nah, makanya dia pakainya skala. Contoh, terhitungnya bisa hilang sih. Misal ya, apa? Misal contoh pakai kuni, nah, Singapura, kalau bahasa Indonesia kan Singapura, kan kecil ya, kayak kota dia ya, apa luas wilayahnya, luas wilayah sih, kalau ekonomi mau gede, ini ya, ini negara kecil, ya kan, tapi tetap dibilang negara walaupun lebih besar Surabaya gitu dibanding Singapura, tapi tetap dia negara. Nah maka jangan pakai Singapura no warini, tapi Singapurnya dijadiin subjek. Nih, contoh nih. Singapura. Nah, dia subjeknya Singapura. Wah, kuni. Kuni itu habagaru ya. Ada Indonesia, India, Bangladesh, Uganda, Trinidad Tobago, Ivory Coast. Banyak negara. Nah, makanya dia habagaru itu bisa milih ya. Dia sifatnya abstrak, bukan konkret. Nah, karena dia kata benda pakainya no. Tambahin warini. Karena dia tua jadi pakainya warini. Mungkin kalau mudaan pakainya mang kali, mangrini. Nah, di sini warini. Nah, jadi kunino warini, tambahin wa juga nggak masalah. Terserah kalian. Ya, kunino warini apa ya? Cicai juga boleh. Cisai. Oh, ya kan? Oh iya kalau muda Teh Rini ya. Kirain kayak di ini ada di Ciwidey. Walini. Nah ini ya. Kunino warini cisai. Lah itu kan kalau ngebayangin negara ya standar nih kan kita bilang Kijun Kara Kanggaera Reru.
Kalau kita pikirin ya dari standar, wah negara mau gede banget Minasang, gini. Ya minimal Swedia lah, ya segitu ya. Nah, tapi pas kita ke Singapura, lah jalan kaki juga udah muter-muter. Lah ini negara nih, nah, kayak gitu. Itu di luar dugaan kita tuh Minasang. Ya, pokoknya dari yang kita pikirin beda aja. Nah, gitu ya. Nah, jadi di sini bisa kita artiin Singapura untuk ukuran sebuah negara kecil. Nah, sebuah negara terhitung kecil. Nah, tuh ya. Nih, kayak gini nih biar kayak anak ini TK. Oh, batuk. Nah, tuh ya kan. Ini polanya, ceritanya gitu. Tuh. Nah, di Jepang mah gini doang dah hari ini. Tuh. Singapura untuk ukuran sebuah negara terhitung kecil. Nah, gitu ya. Tuh, oke enggak? Pokoknya di sini kuni. Kalau kalian di sininya Singapura nggak boleh. Singapura nggak ada habanya. Ya Singapura, nggak ada Singapura Barat, nggak ada Singapura Tenggara, ya. Ya Singapura aja. Makanya dia nggak ada haba tuh. Dia sifatnya udah konkret dah kalau Singapura. Gitu ya. Oke, coba kita lihat. Nanti kita bedain nama Nistewa. Artinya sama, cuman penggunaannya beda nanti. Kita lihat ya. Sekarang Warini. Kita baca untuk reibungnya. Reibung no ichi, saya dulu biasa ya kan. Ichibang ya. Ichibang mewa kono okashi wa nedang no kawarini wa ryoga sukunai. Apa artinya? Cemilan ini untuk ukuran harganya terhitung sedikit jumlahnya. Nah, tuh gampang kan? Ini kalau harga segini mah harusnya banyak, tapi dia dikit banget tuh. Gitu ya. Nah, seperti itu. Waci aja banyak. Coba nomor 2, Nibang. Nibang me. Afifa cang yonde kudasai. Yukiko-san wa Nibang des. Nibankungan. Kono ryori wa yasui sario de kantani dekiru warini wa dokani mieru. Nah, artinya Masakan ini untuk ukuran bisa dibuat dengan bahan yang mudah. Terhitung terlihat mewah. Terhitung terlihat mewah. Iya, atau luar biasa gitu boleh ya. Oke, itu haba ya. Dekiru kan ada lawannya dekinai. Ya. Ya, jadi konoryori wa yasui zairio de kantani dekiru warini wa gokani miru. Masakan ini untuk ukuran bisa dikerjakan dengan mudah. Walaupun dengan bahan yang murah, terhitung terlihat luar biasa. Atau terhitung terlihat cantik gitu ya. Atau mewah. Lanjut, nomor 3. Fuat yonde kudasai, Sangbang. Hai, Yukiko-san wa wakai warini shikkari shiteiru. Iya. Yukiko-san untuk ukuran masa muda benar-benar mengetahui. Iya, benar-benar melakukan hal itu dengan baik. Shikari shiteiru ya. Shikari. Wah, harusnya kan orang muda biasanya, orang kalau mikir anak muda, santuy lah. Besok juga bisa. Nah, kayak gitu. Nah, tapi dia shikari shiteiru ya. Kayak orang yang kalau di ilmu apa namanya sosiolog itu ada namanya apa tuh peak ya peak season atau prime time itu berarti umur yang terbaik gitu ya, itu biasanya umur 28 sampai 32 tahun. Nah itu disebutnya dengan prime time ya, masa kemasan lah
Nah, itu orang lagi rajin-rajinnya tuh untuk karir, untuk sekolah dan sebagainya. Makanya banyak orang yang S3, S2. Nah, itu lewat di umur segitu tuh, gitu ya. Untuk kerja juga karirnya ya apa develop paling cepatnya ya di umur segitu. Nah, ini dia justru pas waktu muda, ya di umur 18 sampai 23 tuh biasanya ya. Lah, untuk ukuran anak muda mah dia keren banget ngelakuinnya gitu ya, karisте, rajin banget. Nah, itu ya. Jadi di mana evaluasi ini dilihat dari standarnya sih nggak seperti yang saya perkirakan gitu. Dia mungkin lebih dari ekspektasi atau kurang dari ekspektasi itu. Gitu ya. Oke, coba seperti biasa kalian buat rebungnya ya. Warini, dozo, kanggai temete kudasai. Wah, udah. Asia no keitai wa keitai no nedang. Tambahin no ya. Keitai no nedang no warini, yasui. Iya sih, cuma 100.000 kalau nggak salah dulu. Padahal dulu tuh QWERTY ya. Lagi banyak-banyaknya QWERTY itu ada yang ya murah, ada sih 350. Cuman kan kalau yang Asia tuh 100.000 tuh iya murah sekali ya. Oke, good. Buat oke, Pipi Chang, Jogu Jawa, Seikatsu Hinowari ni yasui ya. Untuk ukuran biaya hidup murah. Oke, Des.
Asyabal, nimang eng wa apato no warini yasui yo. Oke, kalau harga 20.000 yen untuk ukuran apartemen terhitung murah. Iya dong. Oke, ayo. Kenkul-san wa nenrei no warini haba hiroi chishiki desu. Oke. Iya, pengetahuan yang luas gitu ya. Terhitung pengetahuannya luas. Kenkulus. Sensei tahu kan Kulus? Siapa dia? Nggak tahu. Anak yang di ini. Anak kecil yang 2 Dipasung. tahun. Hah? Enggak, yang Yang anak di di TikTok Sensei. oh Dia TikTok. pintar. Nggak tahu saya Kenkulus siapa. Siapanya Ken Arok? Ah, nggak tahu. Oh nggak tahu. Saya taunya Ken Arok, Ken Dede, Oh, Sensei Ken nggak main Umang. TikTok ya? Enggak, takut diomelin. Main Instagram aja diomelin. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk yang Nistewa. Oke. Nah, lihat Nistewa di sini. Artinya saya samain aja sih. Cuman paling nggak kalian bisa atau kalian punya arti lain nggak masalah. Yang penting mindsetnya gini. Oh, bedanya antara ini sama ini nih. Kalau saya begini, pakainya harus ini. Kalau yang ini, pakainya harus ini. Dan dia bisa saling menggantikan karena persepsinya nggak ada secara jelas. Dan bisa tidak saling menggantikan. Misal contoh ya, yang bisa saling menggantikan tuh tadi ada contoh kalimatnya apa? Seikatsuhi. Nah, seikatsuhi itu bisa sifatnya konkret, bisa sifatnya abstrak. Kalau yang sifatnya konkret ya memang sudah dipastikan biayanya. Tapi kalau yang sifatnya abstrak beda-beda. Nah, itu masing-masing punya sudut pandang. Ya berbeda dengan apato atau nedang. Nah, itu sih udah pasti abstrak karena nilainya banyak. Gitu ya. Wakai juga sebenarnya bisa saling menggantikan. Karena kalau dibilang muda, ya dia udah pasti konkret. Bisa dinyatakan juga konkret. Anak muda ya pasti kelihatan muda gitu kan. Tapi kalau kita berbicaranya muda secara umur, dia jadi nggak konkret. Nah, kecuali dia memang sifatnya memang tidak konkret seperti apato, mobil, kuni, lalu kemudian umur, itu kan udah pasti nggak konkret ya, karena banyak nilainya. Gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini nih kalau Nistewa. Pokoknya Nistewa tuh harus konkret nilainya. Contoh ya, nani-nani to yujijitsu. Dari fakta ini, atau hyojinkara kangairuto, sama kan? Kalau kita pikir dari standarnya, yosogai. Dia di luar dugaan kita. Tapi lihat bedanya. Kalau di sini, habaga naku. Pokoknya nggak ada ya. Cakupannya nggak ada. Pokoknya harus sesuai dengan nilai tersebut. Gitu. Maka di situ arutokutei no koto. Ini suku koto ga oi. Seringkali di situ melekat sebuah hal yang memang secara khusus. Ada kekhususannya. Contoh, nigatsu. Udah jelas kan nilainya. Oh berarti bulan 2 ya. Jelas. Tapi di sini ada lagi di situ sengeng. Oh, nggak pakai nedang nih, dia pakai 1000 nih. Jelas konkret. Atau kodomoga sukuta. Dia lampau yang udah dibuat gitu. Karena kalau udah dibuat nggak mungkin ada lawannya. Kalau tadi dekiru bisa, ada lawannya tuh nggak bisa. Karena belum terjadi. Kalau ini kan memang udah terjadi. Nggak ada lawannya lah. Emang itu yang dilakuin. Gitu ya. Nah, di sini bisa kita artikan juga apa namanya? Untuk ukuran ya. Nah, sekarang kita coba berpikir ya. Misal nih, misal di sini harga mobil itu 200 juta ya, 200 juta rupiah. Jangan 200, 300. 300 juta rupiah.
Mahal apa murah nih mobil seharga 300 juta? Iya mahal lah. Oh, karena kan standarnya itu 200 ya, 250 ke bawah lah, itu standar mobil di tahun 2024. Dari 110 sampai 250 itu standar. Tipe low ya. Low cost green car, low MPV, low SUV. Nah, itu masuknya di harga segitu. Masuk lagi di tengah middle 300 sampai 500, masuk lagi high. High itu 600 sampai ke atas. Nah, misal di sini kita suara standar ya, mahal. Mobil, di sini kita pakai mobil ya. Nah, 300 juta ini harga yang mahal. Kalau pakai Nistewa, kalau kita pakai Warini bisa, misalnya contohnya gini, 300 juta. Ini aja langsung. Rupiah. Rupiah wa kuruma ya. Kuruma. No Warini takai. Nedang ga takai desu. Karena untuk keseluruhan mobil kita ngambil standarnya. 300 juta rupiah wa kuruma no warini nedang ga takai desu. Lah 300 juta rupiah itu untuk ukuran harga mobil terhitung harganya mahal. Nah, tapi di sini kita lihat pakai khusus minasang. Ya, pakai yang habaganaku. Contoh 300 juta ya. 300 juta. Juta rupiah wa. Nah, sekarang bukan kuruma nih pakainya, tapi Mercedes-Benz. Mercedes, wah Mercedes mobil mahal. Mercedes-Benz. No, Nistewa. Nih, si Tewa nggak bisa di situ Mercedes-Benz pakai no Warini karena dia Habaganai, nggak ada. Mercedes-Benz nggak ada. Nistewa Nedangga Yasui. Yes. Karena dia khusus. Nih, Mercedes-Benz tuh khusus, nggak ada apa haba. Nah, kalau kuruma ada haba, ada Toyota, ada Suzuki, ada LCGC, low cost green car yang mobil murah itu ya. Lalu kemudian ada Volkswagen, lalu kemudian ada BMW, ada Audi, ya kan macam-macam kuruma. Nah, tapi kalau dikhususkan seperti ini, Mercedes-Benz, nah dia jadinya pakainya Nistewa tuh. Nggak bisa dia pakai Warini. Artinya pun sama kan. 300 juta rupiah untuk ukuran Mercedes itu harganya murah. Atau mau kalian ganti di situ Mercedes-Benz-nya dengan misal Datsun. Ya kesebut merek, nggak apa-apa deh ya. Ya kan? 300 juta rupiah wa Datsun Nistewa nedangga takai. Ya kan kalau untuk ukuran Datsun paling berapa harganya? 110. Nah, tapi di situ harganya 300. Wah, untuk ukuran Datsun itu harganya mahal gitu. Ya. Jadi lihat bedanya di sini minasang. Perbedaannya ada pada sebelum pola tuh. Di sini boleh nggak kuruma? Ya nggak boleh lah. Kuruma Nistewa kan kuruma banyak modelnya. Gitu kan? Gitu ya. Seperti itu ya. Semoga paham tuh perbedaan antara Warini dan Nistewa. Oke. Makanya tadi kan dilihat di sini kan ada yang harganya 1.000 yen, kemudian ada yang Nigatsu, itu mah jelas-jelas langsung strike pada kosakatanya gitu ya. Klausa khususnya pada klausa khususnya langsung. Oke. Nah, coba kita lihat rebungnya ya. Ini saya bacakan ya. Ichibang. Kyo wa nigatsu ni shite wa atataka kata. Hari ini untuk ukuran bulan Februari terhitung hangat. Biasanya kalau bulan Februari masih menggeges ya, dingin bener. Tapi ini hangat nih hari ini. Oke. Nanti nomor 2 nih. Ini Bang ya. Ini Bang Me. Ayu Chang, yonde kudasai. Hai.
kono kabang wa seng eniste wa jobu de desain mo i. Tas ini untuk ukuran 1000 yen, desainnya bagus dan kuat. Iya, oke ya. Tas ini untuk ukuran 1000 yen, dia desainnya bagus dan kuat. 1000 yen di Jepang mah tas dapat apaan sih? Ya, paling kresek gitu kan. Tapi ini untuk ukuran 1000 yen, wah dia kuat. Desainnya bagus juga gitu ya. Oke deh, selanjut nomor 3 Pipi Chang Yonde Kudasai. はい。このケーキ、子供が作ったにしては美味しくできていますね。 Kita imas nih, oke. Ah, cake ini untuk ukuran dibuat oleh anak-anak, Heeh. enak dan bisa dibuat. Iya, atau jadinya enak gitu. Oishiku dekite imas. Dekimas Ya. itu bisa diartikan rampung atau jadi, gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira minasang dia. Kosakatanya harus strike dia pada nilai tersebut. Gitu ya. Oke, silakan kalian buat lagi minasang ya. Pola kalimatnya ya dengan menggunakan pola kalimat nishitewa dozo. Wow, udah jadi. Good. Fuat kono apato wa shuto no apato nishitewa shitsu ga warui. Oke. Nah, dikhususkan tuh shito no apato ya. Jadi apartemen ibu kota. Itu ya untuk ukuran apartemen ibu kota ini kualitasnya buruk. Oke deh.
Oke, pipicang sudah. Konomi sewa hara ramen ni shite wa oishi. Oh, biasanya halal ramen nggak enak ya. Kan di situ harus yosogai. Ah, jadi pengen Kalau makan. saya Ya. nyobain, karena saya kan Hindu Sensei, kalau saya nyobain Oh, ramen iya, iya. yang ramen dari Tonkatsu Toka itu Lebih enak. kayaknya lebih lebih enak gitu. Iya, iya. Biasanya Jadi yang tahu ya. halal tuh hambar gitu. Karena nggak pakai miring, ya kan? Ya Kalau mungkin ya. kalau kalau halal ramen dia nggak pakai miring dia lurus. Kalau miring itu kan ada alkoholnya. Ya. Tapi bingung juga sih Sensei gimana ya itu masih bisa masuk Nishitewa atau Bisa karena kalau ramennya doang nggak bisa. Tapi kalau halal ramen itu kan udah khusus ya. Nah, itu masuk nih Stewa. Kalau halalnya dihilangin, nah ramen doang tuh nggak bisa tuh. Karena ramen tuh sifatnya banyak dia, general gitu. Ya, hai nama itu kan umum kan. Ada yang namanya Rian, ada yang namanya Pipi, ada yang namanya Syabal, ada namanya Riri dan sebagainya gitu. Nah tapi kalau di situ nistewanya langsung ke Rian nggak bisa tuh meskipun Rian banyak gitu kan. Ada Demasit, ada Rian Jombang, oh pokoknya macam-macam dah, nggak ada yang beres. Tapi dia tetap masuknya ke arah spesifik. Oke, asabal hajime tesuki ni shite wa umai dayo. Ya, kalau untuk ukuran baru pertama kali ski, wow itu udah luar biasa. Nah, itu khusus dia baru pertama kali tuh. Oke, lanjut ya. Kita lanjut di sini pola kalimat selanjutnya adalah dake no koto wa aru atau dake ate. Kalau di tengah, kenapa di situ no koto wa arunya dimasukkan apa dalam kurung ya? Karena di situ bisa hilang dia opsinya, bisa disertakan bisa tidak. Itu ya. Nah, secara arti dia gini. Pantas saja titik-titik kalimat B ya. Oh, kalimat B, jangan kalimat A-nya. Kalimat A-nya baru gini. Karena memang baru kalimat A. Ini ya. Nanti artinya seperti memang panjang. Kalau yang dake ate, ini kayak nomor 2 dan nomor 3. Nah, kalau yang nomor 1 langsung aja pantas saja langsung ke sini. Gitu ya. Nah, di sini bisa kalian lihat secara definisi ya minasang ya. Nani to yu joken kara kitai sareru tori. Dari syarat yang terpenuhi di sini itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Beda dengan tadi tuh. Yang tadi nggak sesuai, beda dengan apa yang kita perkirakan. Nah, kali ini sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Dia begini, ya pantas orang begitu. Nah, kira-kira gitu minasang. Ya sesuai lah. Nah, cara penggunaannya masih sama. Semua kelas kata masuk ya. Nah, dake sendiri kan kalau ketemu kata benda itu nggak pakai partikel karena kalau si dake ketemu kata benda ketemu dakenya udah jadi partikel, maka dia nggak boleh tuh tambah partikel lagi gitu ya. Kecuali yang lain tuh pakai futsuke dan nakeyoshi pakainya na dake. Nah, di sini bisa kalian lihat dake ate no atoniwa ya untuk kalimat B yang ada di dake ate hyoka ga takai koto o arawasu bunga kuru ya. Muncul sebuah kalimat yang mengekspresikan evaluasi yang baik atau evaluasinya tinggi gitu. Bentuk nilainya, penilaiannya bagus. Gitu ya. Jangan yang buruk ya, yang bagus. Lalu miraya suiryo o arawasu bunga konai. Oke, berarti di sini tidak boleh kalimatnya mengekspresikan terkaan atau di masa depan. Ya. Pasti lampau berarti karena fakta sifatnya. Gitu ya. Makanya di sini steiru. Steiru itu sebenarnya lampau. Kita tahu dari dulu sampai sekarang tahu, makanya jadinya bentuknya teiru kan. Saya kenal Ayu. Udah lama saya kenal Ayu. Sampai sekarang masih kenal, makanya bentuknya steiru. Lampaunya steiru tuh karena terus. Saya nikah dengan istri saya gitu. Masih berlangsung, makanya kekong steimas. Itu. Karena bentuknya keberlangsungan ya. Nah, suryo atau dugaan. Nggak bisa, karena nggak mungkin ya. Pantas saja dia begini. Pasti nantinya dia begitu. Nggak boleh. Mirai nggak boleh. Dia harus sifatnya faktual. Contoh nih. Ini ya.
Misal, karewa otosang, otosang ga kyoshi, kyoshi dake ate. Nandemo, ini aja. Majime ni benkyou shite imasu. Sampai sekarang dia masih majime. Nah, lihat ya, pola kalimatnya ada di sini. Nih, pola. Nah, ini A. Ini A ya. Lalu kemudian ini B. Nah, itu polanya. Ini subjek. Subjek selalu nomor 1. Nah, nanti kan formulanya gini ya. Nih, subjek. Lalu kemudian pantas saja B. Karena memang A. Nanti gini ya. Nih, kalian lihat. Berarti S-nya dulu. S-nya dia. Dia pantas saja. B. Pantas saja belajarnya rajin. Karena memang A. Ayahnya guru. Oh, kalau nggak rajin diomelin. Nah, ya. Nah, jadi kira-kira gitu formulanya minasan. Nah, ini S-nya, ya kan? Ini S, lalu kemudian belajarnya rajin ini B. Nah, karena memang ayahnya guru ini A. Oke, ini ya. Beda kalau misalkan kita jadiin gini nih pola kalimatnya. Nih. Misal, karewa majime ni benkyou shite imasu. Titik. Nah, baru kita gabung. Otosang ga kyoshi dake aru. Mau pakai koto aru juga boleh. Benkyou shite imasu ini harusnya dake arimasu ya. Karena mastai harus harus konsisten. Nah, kalau begini diartikan, dia belajarnya rajin. Dia belajarnya rajin. Titik. Pantas saja ayahnya guru. Nah, sama kan sebenarnya. Cuman di sini nggak ada karena memang. Kan kalau kalian ingat nih, di awal-awal, TK itu bisa artinya karena. Bisa artinya bentuk kausalitas, Kak. Jadi seperti itu formulanya. Kalian tinggal pilih aja. Yang atas atau yang bawah. Gitu ya. Karewa majime ni benkyou shite imasu. Dia belajarnya rajin. Otosang ga kyoshi dake arimasu. Pantas aja orang ayahnya guru kok. Gitu ya. Oke, kita masuk ke reibung nih. Reibung no. Ichi ya. Nomor 1. Subarashi manshon da yachin ga takai dake no koto aru. Jadi, waduh keren banget. Pokoknya mentionnya luar biasa. Ya pantesan sih orang harganya mahal. Nah, gitu ya, pantas aja orang harganya mahal. Oke, lanjut nomor 2A. Nih bang. Nih bang me. Nih bang me. Yaya-chan yonde kudasai. はい、先生。彼は10年も日本に住んでいるだけあって、日本のことをよく知ってる。 Artinya, Dia pantas saja tahu banget soal Jepang karena memang udah tinggal di Jepang selama 10 tahun. cakep ya, cocok Mi. Ya, jadi Cocok. karewa juneng nihon ni sunde iru dake ate. Ah, Nita mana? Ya. Masuk dia. Oh, Sobang, Sensei. Oh, Sobang.
Iya. Berarti saya Jam udah. 10 baru pulang insya Allah. Oh, kita selesai. Iya. Gitu ya. Karewa junen mo nihong ni sundeiru dake ate nihong no koto yokusteiru. Oh, dia pantas aja tahu banyak tentang Jepang ya, karena memang dia tinggal di Jepang 10 tahun. Itu ya, kekunci. Oke, lanjut. Sangbang. Ketiga, Asabal. Nanti kudasai. はい。さすがオリンピックだけあって、見事な試合が見られた。 Mm-mm. Eh, Sasuga gimana sih? Kayak keren banget itu ya. Iya, Olimpiade yang keren. Langsung Olimpiadanya aja ke belakang. ya keren. Orang lihat pertandingannya aja keren banget. Mm-mm. Ya, Oke, gitu. jadi kan nggak ada subjek ya. S-nya nggak ada nih. Sasuga Olimpiku dake ate. Berarti dia langsung predikat. Langsung aja pantas saja ke B itu. Mikoto na si Aiga Mirareta. Pantas saja bisa kita lihat pertandingan yang luar biasa gitu. Karena memang Olimpiade yang keren gitu ya. Sasuga Olimpik. Ini cukup nggak ya pakai rebung? Tapi saya mau kalian buat rebung ini karena pola kalimatnya baru. Saya waktuin ya. 5 menit deh. Silakan. Dikerjakan rebungnya. Gofung, toso kanggai tembite kudasai. Kalau yang selebihnya kayaknya untuk rebungnya bisa ditobasu. Karena gampang. Udah pernah. Batuk gua. Wow. Oh, Fuat Itsumo ne. Rin-san, Oxford ni daigakusei ni natta. Shogakusei kara gambatte benkyou suru koto wa suru dake no koto aru. Oke, ya. Dia menjadi mahasiswa Oxford, si Rin ya. Dia pantesan sih, dia belajarnya dari kecil. Memang sungguh-sungguh sekali. Restoran wa oishi dake atte kondeiru ya, kondeiru. Restoran ini pantas aja penuh ya karena memang enak sih. Oke deh. Lah di sini di batas kota ini ibu tuliskan surat untukmu. Gagal dan gagal lagi.
Oke, habis waktunya Nih, kita masuk lagi, masih ada 3 pola kalimat, cuman ya pola kalimat ini ya bisa dikatakan baru lah ya. Jadi nggak terlalu sulit-sulit amat. Toste, pasti pernah dengar tuh. Toste, misal contohnya kan kalian ya. Tashi wa jisusei toshite Nihon de hataraite imasu. Saya bekerja di Jepang sebagai pemagang. Gitu, minasan. Atau ya, nggak harus apa ya, nggak harus status, nggak harus orang gitu. Bisa alat kan. Misal contohnya, shimattana, kata ya, shimattana hashi ga nai ne. Nggak ada nih, sumpitnya nggak ada. Ada pulpen 2 gitu minasan. Wah, sorry ya. Kono futatsu no pen wa hashi toshite ramen o tabemashita. Nah, gitu contohnya. Ya. 2 pulpen ini saya gunakan untuk makan ramen sebagai sumpit. Misal contohnya gitu. Nah, itu juga bisa gitu ya. Nggak harus apa namanya? Nggak harus status, harus sih status mah, maksudnya nggak harus benda hidup, benda hidup, makhluk hidup gitu ya. Dia juga bisa untuk apa benda mati, itu nggak masalah tuh ya. Oke. Oke, kita lihat nih di sini minasang. Apa definisinya ya? Nani toyu tachiba, sudut pandang, boleh dari sudut pandang. Shikaku, apa spesifikasi ya. Kalau tachiba itu sudut pandang Sacho, sudut pandang saya sebagai pengajar, sudut pandang kalian sebagai pembelajar gitu ya. Kalau shikaku tuh kualifikasi. Misal contohnya saya sudah memiliki sertifikat BNSP, contohnya ya, atau sertifikat pengajar gitu ya, pengajar lain sudah tersertifikasi ya. Itu juga bisa, atau yakuari, beban, tanggung jawab. Misal saya di perusahaan saya sebagai manajer, nah itu juga disebutnya yakuari, atau meimoku. Meimoku tuh lebih ke arah nominal ya. Misal sebagai alat, sebagai apa gitu, nominal, pretensi dan sebagainya. Lalu dengan itu kata dia, aru koto osuru, saya melakukan suatu hal, atau aru jotai de aru, menjadi keadaan yang demikian. Nah, itu juga boleh. Gitu ya. Jadi ini diartikan sebagai. Pasti pernah dengar, nggak mungkin nggak pernah. Saya menggunakan mobil sebagai kendaraan ke kantor misal. Itu juga bisa ya. Oke. Maka di sini kalian hanya bisa menggunakan kata benda saja. Ya. Nah, di sini kalau kalian lihat secara definisi lengkap, atau niwa ya untuk induk kalimatnya, koi tindakan, jotai apa namanya keadaan, arawasudoshi, kata kerja yang mengekspresikan sebuah keadaan atau sebuah tindakan. Kachitsuke no kotoba, kosakata yang memiliki sebuah nilai di dalamnya. Seperti contohnya shirarete iru, diketahui, yume gitu ya. Apa luar biasa, yume luar biasa, terkenal gitu ya. Atau handang, keputusan. Sebagai ini kalian memutuskan apa tuh? Saya memutuskan ini sebagai ini. Nah, itu handang tuh. Atau hyoka arawasu kotoba, kosakata yang artinya mengevaluasi. Saya menilai bahwa ini jelek sebagai guru gitu ya, itu juga bisa kan. Entah tozeng, hazukashi, gaku. Gitu ya. Seperti itu minasang. Jadi nggak perlu saya buatkan rebung ya, tadi udah banyak sekali rebungnya kan ya. Oke, jadi di situ bisa kita lihat kalian berdiri sebagai apa, benda ini sebagai apa ya, artinya seperti itu. Misal contoh nih nomor 1 ya, saya artikan, kare wa senshu o intai shita to coach toshite chimu no tame ni hataraita. Ia setelah pensiun sebagai atlet bekerja untuk timnya sebagai pelatih. Nah, di situ berarti yakuari ya. Di situ ya. Bukan tachiba ya, yakuari. Karena tidak memutuskan apapun. Kalau tachiba bisa mengevaluasi, memutuskan, nah itu tachiba ya. Oke, sekarang nibang. Nibang
Fuad ya. Fuad yonde kudasai. Kohi wa moto-moto ekusuri Suri. toste numarete ita. Artinya Apa ya? Kopi kopi. diminum apa ya, sebagai obat apa ya, Dahulu. dahulunya. Iya, moto-moto dahulu. Maemote. Ya. Moto-moto udah lama banget. Nah, itu moto-moto tuh. Kohiwa moto-moto kusuri toste nomarete iru. Ya iyalah. Sekarang aja ya pada aneh takut sama kopi. Padahal yang jahat tuh bukan kafein, tapi lebih ke gula. Makanya sekarang kalau saya nyobain kopi di salah satu startup gitu ya, coba kopi ini manis banget kayak cendol. Karena saya pencinta kopi jadi tahu. So, ya blend robusta, arabica itu ngerti. Arabica tuh asem, robusta tuh pahit gitu. Yang ngeblend lebih pahit lagi, espresso apalagi ya. Nah, ketika nyobain ini aneh juga nih. Ini kopi kok pakainya gula aren gitu. Pas saya cobain ini kayak air cendol nih. Gitu ya. Nah, kalau dulu tuh sebagai obat kopi karena bagus kan. Kalau sekarang lebih ke teh ya, teh hijau apalagi tuh. Oke, lanjut ya. Oh iya, saya dulu waktu di Jepang salah beli teh tuh minasang. Tehnya dari daun kopi, pahit banget jadinya. Hati-hati ya, teh juga kan teh itu dari dedaunan fermentasi kan. Nah, saya nggak baca. Ya dulu mau di Jepang saya waktu Jisuse bahasa Jepang saya baka data. Nah, jadi nggak baca, ambil, ternyata daun kopi, pahit juga. Lanjut curhat baik. Sang Bang, Afifa Chang yonde kudasai. 京都は日本の歴史的な古い町として知られている。 Oke deh, artinya Kyoto dikenal sebagai kota yang bersejarah. ya kota tua yang bersejarah di Jepang. Ya, oke, mungkin kalian tahu kali ya sejarahnya ya. Jepang itu pernah pindah ibu kota ya di zaman Edo. Edo itu kan sebenarnya artinya Tokyo. Nah, zaman Edo pindah ke Tokyo gitu. Oke, lanjut ya. 45 saya yang bacain ah. Yongbang, kodomo no anzen ni chi o tsukeru koto wa oya toshite touzen. Ya, berhati-hati terhadap keselamatan anak itu wajar sebagai orang tua. Oh, itu tachiba tuh ya, sebagai orang tua. Nomor 5. Sashin wa sumijanain desu. Foto-foto itu bukan hobi saya. Shigoto to shite yatte irun desu. Ya, saya lakukan sebagai kerjaan aja. Nah, gitu ya. Oke, mungkin ini nggak terlalu sulit karena ya sering dengar ya. Nah, sekarang kita masuk ke nitote. Nitote itu tachiba nih, baru ini tachiba ya. Makanya di sini bisa dilihat iro-iro na kangai kata ga aru no nakade ya. Pasti banyak sudut pandangnya, cara pikirnya macam-macam tuh. Tapi kalau saya pikir dari sini, nani-nani no kangai dewa aru koto ga ieru. Saya bisa mengatakan suatu hal. Itu ya. Nitote, nah, artinya dulu. Nitote itu di sini bagi atau buat saya. Oke. Nah, di sini Messi ya, lagi-lagi di situ adalah kata benda ya. Nah, di sini bisa kalian lihat omoni pada umumnya. Hitoo arawasu mei shinitsuku, melekat kata benda yang mengekspresikan orang. Mungkin kalau dalam ilmu linguistik bahasa Indonesia itu disebutnya pronomina ya, bukan pre. Kalau prenomina tuh lebih ke rentaisi. Pronomina tuh kata ganti orang. Ya, itu ya, hitoo arawasu mei shinitsuku. Atau niwa, nah di induk kalimatnya, sono hito ga do hyoka shite iru ka o harawasu bung. Jadi di induk kalimatnya adalah kalimat yang mengekspresikan orang tersebut tuh gimana nih evaluasinya. Dari sudut pandang dia seperti apa gitu. Omoni keyoshi no bunga kuru. Pada umumnya ya sering menggunakan kata sifat gitu minasang. Dosao arawasu bung wa konai. Di sini nggak boleh kalimat yang mengekspresikan aksi. Dosa itu aksi. Taberu nggak boleh. Nomu nggak boleh. Kaku nggak boleh. Ya. Oke, kita lihat nih nomor 1 Ichibang. Ichibang wa
Ima no watashi ni totte ichiban taisetsu na no wa kazoku desu. Buat saya yang hari ini, buat saya yang sekarang, yang paling penting adalah keluarga. Waduh, kayak lagu ya kan. Lanjut nih Bang. Ni Bang Me, Ayu-chan yonde kudasai. Hai. Gendaijin ni totte pasokon wa nakute wa naranai dogu de aru. Oh, pastilah. Gendaijin. Gendaijin tuh orang modern. Orang modern. Mm-mm. Orang modern itu komputer adalah alat yang harus Bar- digunakan. Yang diperlukan. barang yang harus ada. Nakutewa Hmm. naranai. Harus ada. Nakutewa naranai dogu. Ya. Gendaijin. Kita, maksudnya orang-orang zaman modern tuh kita gitu. Ya. Bagi orang zaman modern, laptop adalah sebuah barang yang harus ada. Coba sekarang nggak ada laptop, saya ngajarnya pakai apa? Saya pakai lekar, kan nggak mungkin. Oke, lanjut Sangbang ya. Sangbang, pipi cang yonde kudasai. はい。この小石は他の人にとっては普通の石ですが、私にとっては宝物なのです。 Iya, artinya Batu kecil ini bagi Mm-mm. orang lain batu yang biasa, tapi Mm-mm. bagi saya Mm-mm. benda yang berharga. Tuh. Nah, kalau buat orang mungkin ini batu kecil, batu biasa gitu. Tapi kalau buat pipi ini ya apa namanya batu yang berharga karena bisa nahan BAB kan. Kita nggak tahu gitu kalau itu memang berhasiat ya buat orang tersebut tuh beda sudut pandang mungkin beda penilaian gitu ya. Makanya di sini gunanya adalah pola ini digunakan untuk sudut pandang gitu. Oke, ada lagi satu sudut pandang lagi yaitu nistara, nisureba, nistemireba atau nistemo. Cuman bedanya di sini sama dengan sebelumnya tachiba, cuman bedanya nanti di sini nih ada penjelasan yang lebih lengkap. Nah, nani no tachiba di natte mireba. Kalau kita nih pelaku ya, kita tempatkan bukan sebenarnya sih. Maksudnya kalau kita di tempat orang yang seperti itu, nanti kita bisa mengatakan hal seperti ini. Atau kalau yang nistemo, nani no tachiba kara itemo, meskipun saya ada di pihak dia, kita bisa melakukan hal seperti ini, gitu ya. Nah, sama di sini penggunaannya adalah meisi. Tapi di sini bedanya minasang. Kalian bisa lihat ya. Futsu wa pada umumnya biasanya nih washa igai no hito warawasu kotobaga suku. Beda dengan tadi. Yang ini justru wasa igai. Nggak boleh si pembicara. Orang pertama tuh nggak boleh dijadiin subjek di sini. Oke. Lalu kemudian kalimat selanjutnya adalah atau niwa sono hito no tachiba ni tate. Nah, sekarang kita tempatkan kita di posisi dia, lalu kemudian sono hito no kimochi o suryoshite iyubunga kuru. Kemudian kita memprediksi kira-kira perasaan dia gimana tuh. Ya. Oke, seperti itu ya minasang ya. Contoh gini. Yang gini nih, yang tadi tuh batu ya. Kalau buat saya ini nggak berharga gitu. Watashi ni totte kono ko ishi wa hitsuyo na mono desu ga ano hito ni shitara kalau bagi dia. Nah, ini bedanya ada kalau aja atau ano hito ni shireba kalau bagi dia futsu no ishi desu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi nistara ini bisa kita artikan kalau bagi. Atau nistemo lebih beda lagi. Kalaupun bagi ya. Oke, saya bacakan nomor 1 rebungnya. Cibang nih. Kimi mo iro-iro iwarete mendo daro ga kimi no okasang ni shitara kimi no koto ga shinpai nanda yo. Ya. Kamu pun mungkin nyebelin gitu, menyebalkan karena dibilangin macam-macam. Tapi kalau bagi ibumu itu khawatir tentangmu. Jadi menempatkan pada posisi orang lain. Mungkin bagi dia, lu mungkin buat lu nyebelin ya
emak lu sering ngomongin gini-gini. Tapi coba deh pikirin ibu lu. Itu ibu lu sebenarnya khawatir tentang lu gitu minasang ya. Jadi mengubah sudut pandang tuh. Oke, lanjut ya. Nomor 2. Ayu Chang Yonde Kudasai. Ayu udah tadi ya? Belum ya? Udah. Nanti ya. Udah belum? Yuk. Udah Sensei. Oh, udah. Yaya udah. Belum Sensei. Yaya. Hai. Tabako o su hito ni sureba, tabako no gai ni tsuite no wadai wa saketai daro to omou. Pasti. Kalau bagi orang yang merokok, kalau berbicara tentang dampaknya rokok, saya pikir pasti akan menghindar. Iyalah, ya kan? Oh, buat orang yang ngerokok nggak bakalan ngerti dia. Misal contohnya, nggak baik lo buat paru-paru, nggak bakal ngerti ya. Karena saya ngerokok gitu. Karena saya nggak ngerokok. Maksud gitu ya. Saya nggak ngerokok minasang. Nggak punya duit buat beli rokok. Nih bang, tabako no suhito ni sureba. Kalau bagi orang yang ngerokok mah topik tentang dampak buruk rokok, saya rasa dia akan menghindar tuh. Misal ada seminar gitu ya. Seminar dampak buruk rokok. Wah, nggak mungkin ikut. Oke, lanjut ya. Sang bang, asabal yonde kudasai. Hai. Atarashi kosoku doro ga dekite benri ni natta ga, enseng no junmin ni shite mireba ammari arigataku nai kamoshirenai. Artinya jalan tol yang baru udah dibuat, udah jadi, mungkin benri praktis ya, praktis, tapi buat orang yang tinggal di pinggir jalannya kah nggak arigataku nai, tidak bersyukur, tidak bersyukur, gembira nggak gitu bagus ya gitu. Jadi kalau buat kita sih senang-senang aja orang jalan tol bisa cepet ya kan. Atarashi kosoku doroga dekite benri ni natta. Sampai situ dulu. Jalan tol yang baru udah jadi nih. Jadi praktis kan. Tapi kita ubah sudut pandangnya. Buat orang yang di pinggiran itu. Enseng no juming ni shite mireba. Kalau kita lihat nih dari sudut pandang masyarakat yang tinggal di pesisir itu. Amari arigata kuanai kamoshirenai. Kemungkinan dia nggak akan bersyukur, aneh artinya ya. Nggak akan gembira gitu ya. Seperti itu minasang. Oke. Lanjut nih terakhir. Nomor 4. Yongbang. Api pacang yonde kudasai. Watashi wa hayaku ie o detai ryoshi ni shite mo musuko ni wa jiritsu shite hoshii to omotte iru yoda. Saya mau cepat keluar dari rumah. Kalaupun bagi kedua orang tua, sepertinya anak laki-lakinya sepertinya dia mau anak laki-lakinya mandiri ya. Jadi ini itu kita berharap ke dia gitu ya. Jadi orang tuanya, kalaupun bagi orang tuanya berharap lebih mandiri lagi kepada anak gitu ya. Oke, watashi wa hayaku ie o detai, karena di Jepang itu perantauan juga ya. Misal dari daerah itu pasti ke Tokyo, ke Osaka, ke Nagoya, Sendai ya dan sebagai kota-kota besar. Nah, saya ingin cepat keluar dari rumah gitu. Ryoshin ni shite mo, meskipun saya ubah nih sudut pandangnya ke orang tua, saya rasa juga dia ingin anaknya lebih mandiri lagi. Nah, gitu ya. Itu kalau yang nomor 6. Kalau yang nomor 5 ya emang udah sudut pandangnya di situ.
Nah, kalau nomor 6 itu lebih mengubah sudut pandang. Dia bukan sebenarnya di situ, tapi saya ubah deh. Kalau saya punya ketetapan, definisinya begini, maknanya begini. Tapi kalau saya rubah sudut pandangnya ke orang lain, mungkin akan beda. Ya, itu perbedaannya ya. Oke, sekarang saya matome nih, pelajaran hari ini. Banyak yang mirip, nomor 1 dan 2 sangat mirip ya. Jadi mengukur sebuah hal yang sudah ada patokannya, tapi di induk kalimatnya ternyata berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Nah, maka itu bisa disebut dengan bisa digunakan pola warini atau nistewa. Hanya saja yang membedakan, yang ketemu dengan polanya itu, kalau yang sifatnya abstrak atau yang memiliki nilai yang banyak, itu gunakanlah warini. Tapi kalau sifatnya spesifik atau konkret, udah ada nilainya, pakainya nistewa. Itu ya. Lalu kemudian dake no aru. Dake no koto wa aru. Nah, dake no koto wa aru lebih kepada dia memiliki nilai seperti ini. Nah, ditunjang dengan sesuai karena memang dia begini, syaratnya memang begini, gitu ya. Itu dake koto wa aru. Lalu kemudian di sini menggunakan suatu hal atau makhluk hidup itu di dalam sebuah pekerjaan dia berdiri sebagai apa? Tanggung jawabnya seperti apa? Memiliki kualifikasi seperti apa? Nah, itu toshite. Lalu kemudian sudut pandang yang lain ada nitote. Nitote ini sudut pandang sebenarnya. Nah, nistara itu lebih kepada sudut pandang yang diubah. Gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu minasan untuk materi hari ini. Seperti biasa, ada pertanyaan.